Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan melanjutkan soal SSU ITB ya. Kita bahas dengan tuntas. Nomor 1, 2 buah balok dengan massa masing-masing 5 kg dan M 8 kg, M besar ya, dihubungkan sebuah tali yang melalui sebuah katrol seperti tampak pada gambar. Koefisien geser statis dan kinetis antara dua permukaan balok adalah 0,4 dan 0,2, tetapi lantai licin. Besar gaya horizontal F minimum untuk menggerakkan balok M adalah. Jadi F minimum. Jadi kalau F minimum asumsinya bahwa sistem itu belum bergerak ya, hampir bergerak. Asumsinya begitu sehingga gaya geser statis akan mencapai maksimum. Jadi kalau kita gambarkan diagram gayanya, di sini ada tegangan tali ya. Digambar aja tegangan tali, cara gambarnya cucuk-cucukan seperti ini juga T tegangannya sama. Karena ini satu tali. Nah, terus kemudian apalagi ya, kalau kita tinjau benda, ini ya, tinjau benda dengan massa M kecil, nah dia dapat gaya apa saja. Nah, kalau ini ditarik M kecil itu dengan gaya ke kiri, ya kan, gayanya ke kiri, berarti kalau begitu gaya geseknya kemana arahnya? Berarti ke kanan, jadi gaya gesek pada M kecil itu. Nah, saya beri nama aja F1 gitu ya, gesekannya. Maksudnya gaya gesek pada M kecil. Jadi kalau kita lihat pada M1, pada M kecil akan berlaku bahwa sigma F X sama dengan 0. Asumsikan bahwa yang ke arah atas itu sumbu Y, sedangkan yang ke horizontal itu sumbu X ya. Nah, sekarang sigma Fx 0. Sigma Fx 0 berarti F, ya kan? Dikurangi dengan T, dikurangi dengan F1 sama dengan 0 gitu. Berarti kalau begitu F min T, gaya gesek itu kalau maksimum, gaya gesek statisnya mu S kali N. Nah, tapi N-nya perhatikan di sini. Kalau saya gambar N-nya di sini ya, di sini ada gaya normal, ada N. Saya beri nama N1 aja ya. Nah, kemudiannya ke bawah, di sini ada gaya berat M kali G, berat daripada M kecil. Jadi kalau begitu di sini N1 itu pasti M kali G kan. Jadi kalau begitu ini F1 itu berarti mu S kali N1 sama dengan 0, berarti F min T min mu S N1 adalah M kali G sama dengan 0. Jadi ini kita bisa lanjut sehingga ini F min T ya kan. Mu S-nya adalah ini sudah diketahui 0,4 ya, 0,4. Masanya M kecil itu 5, G-nya kalau nggak diketahui dianggap 10 aja sama dengan 0 gitu. Oke. Jadi kalau begitu ini F min T min, nah ini perhatikan ini, kan ini 4 kali 5 berarti kan 20 ya, sama dengan 0. Nah, ini anggap aja persamaan 1 gitu. Nah, setelah itu kita tinjau yang M besar. Nah, sekarang tinjau M besar ya. Oke, tinjau untuk benda M besar. Fokusnya pada M besar. Kayak apa saja yang bekerja di sini ya pada M besar. Yang pertama adalah gaya tegangan tali, tapi pada arah berlawanan dengan tegangan tali, ada gaya gesek arahnya ke kiri. Jadi ini juga nilainya F1 ya. Sedangkan massa M besar dengan lantai tidak ada gesekan. Jadi lantainya di sini adalah licin. Berarti koefisien geseknya nggak ada 0, sehingga gaya geseknya nggak ada 0. Jadi pada M itu bekerja gaya T ya, yang arahnya ke kanan di sini ya. Nah, terus kemudian ada gaya F1 yang arahnya ke kiri. Jadi nanti berlaku juga sigma Fx sama dengan 0, sehingga nanti berlaku T min F1 sama dengan 0, sehingga T sama dengan F1. Nah, T-nya, F1-nya tadi sudah ada kan? F1 itu kan 20 tadi ya. Udah kita hitung nih ya. Jadi 20 langsung aja ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, dari substitusi persamaan 2 dan 1 ya. Dari 1 dan 2 akan kita peroleh apa? Nah, F min T-nya kan 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti F-nya pindah ruas semua ya, jadi 40 Newton. Jadi gaya minimal untuk menggerakkannya adalah 40 Newton. Nah, jadi kalau begitu, jawaban yang benar dari soal ini adalah C gitu.
Nomor 2, balok yang bermassa 15 kg dikenai gaya F 100 Newton terletak pada lantai kasar seperti ditunjukkan gambar. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dengan lantai masing-masing 0,4 dan 0,3. Berapakah gaya gesek antara balok dengan lantai? Balok dengan lantai ya. Nah, jadi kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi ada di sini gaya normal. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus bidang. Pokoknya ada benda menyentuh bidang pasti ada gaya normal. Arahnya tegak lurus bidang mendorong benda. Nah, terus kemudian gaya F ini tidak sejajar sumbu X dan Y. Tidak sejajar dengan bidang dan tegak lurus bidang kita uraikan. Yang mendatar ini saya anggap sumbu X, yang vertikal saya anggap sumbu Y ya. Jadi kalau kita uraikan F-nya di sini ada uraian komponen yang sejajar dengan sumbu Y, ada juga uraian yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sudutnya kan 37 ya. Jadi kalau begitu di depan sudut pakai sin ini, sin 37. Sedangkan yang satunya mesti pakai cos ya, cos 37 seperti itu, uraian vektor F. Kemudian yang ke bawah di sini juga ada gaya berat nih, ya gaya berat dari bebannya. Nah, asumsikan bahwa benda ini hampir bergerak. Kalau hampir bergerak, berarti ada gaya gesek yang melawan gerakan. Gaya gesek statis yang muncul lebih dahulu ya. Kecenderungan gerak benda itu adalah ke kanan, sehingga gaya geseknya itu ke kiri gitu. Oke, nah kita sudah menggambar gaya-gayanya lengkap seperti itu. Kalau kita lihat benda ini hampir bergerak, sudah bergerak atau belum bergerak. Nah, makanya kita misalkan tadi ya, kita misalkan benda ini hampir gerak. Jadi kalau hampir gerak, maka Fs itu akan mencapai nilai maksimum. Nah, Fs maksimumnya itu berapa? Kita hitung, yaitu mu S kali N. Lah, N-nya berapa? Nah, perhatikan, N-nya itu tidak sama dengan V aja ya di sini ya. Tapi ada Fsin juga. Jadi ini mu S. N-nya itu selain V harus ditambah dengan Fsin. Karena Fsin ini mendorong ke bawah juga ya. Seperti gaya berat. Jadi kalau ini tambahi Fsin 37. Jangan lupa ya. Karena ada gaya luar pada benda. Jadi kalau begitu di sini mu S-nya kita masukkan aja ya. Jadi kita masukkan aja. Mu S-nya adalah 0,4. W itu M kali G ya. Berarti kalau begitu kan 150. M kali G, F-nya 100. Sin 37 itu 0,6. Jadi ini 0,4. 150 ditambah 60. Berarti 0,4 kali 210. Berarti ini sama aja dengan 84 Newton gitu. Nah, sekarang kita bandingkan Fs max itu dengan gaya lawannya. Ya kan, dengan gaya lawannya. Mana gaya lawannya? Gaya lawannya adalah F cos nih. Gaya lawan dari Fs, F cos. Jadi kalau begitu kita hitung aja berapa F cos-nya. F cos 37 itu adalah F-nya adalah berapa tadi? 100, cos 37 itu 0,8. Ternyata ini 80 Newton. Nah, perhatikan di sini ternyata Fs max ya kan, itu lebih besar daripada F cos 37 gaya lawannya. Jadi kalau begitu benda tetap tertahan di tempatnya, tidak bisa mengatasi gaya gesek gaya luarnya ini. Sehingga benda masih diam. Di bendanya masih diam. Kalau masih diam berarti akan berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx 0. Jadi kalau sigma Fx 0 berarti F cos ya 37 dikurangi Fs itu harus 0. Berarti gaya gesek statisnya tidak lain adalah F cos 37. Nah, tapi F cos 37 kita sudah hitung yaitu berapa? 80. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 80 Newton ya. Itulah jawaban yang benar. Jadi kalau begitu kita jawab D ya. Nomor 3, sebuah balok dengan berat W diletakkan pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 45 derajat. Gaya F minimal untuk menahan balok agar tidak jatuh bila koefisien gesek statis mu adalah berapa? Oke, supaya tidak jatuh. Untuk lebih mudahnya yang sejajar bidang ini saya anggap sebagai sumbu X ya. Sedangkan yang tegak lurus bidang itu sebagai sumbu Y gitu. Jadi kita uraikan F ini sejajar bidang dan tegak lurus bidang, artinya sejajar X dan Y. Jadi kita uraikan dulu.
gaya F-nya ini sejajar sumbu Y dan juga tegak lurus sumbu Y. Nah, dan juga tegak lurus sumbu Y seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kita uraikan gini. Berarti kalau begitu sudutnya berapa ini? Kalau ini 45, maka di sini pasti juga 45 secara geometri. Jadi kalau begitu uraian depan sudut, ini sudah pasti pakai sin 45 derajat, sin demi ya. Nah ini pasti cos ya, F cos 45 derajat, begitu. Uraian pasti sin dan cos. Nah kalau sudah diuraikan nanti nggak dipakai ya. Kemudian ada gaya berat benda arahnya ke bawah. Nah gaya berat ini juga kita uraikan ke arah sumbu Y dan X. Jadi kalau kita uraikan di sini uraiannya ya gini seperti itu. Nah diuraikan kayak gini. Nah kayak gitu ya uraiannya. Hitung sudutnya secara geometri ini sudutnya kan 45 ya. Jadi kalau begitu di sini itu pasti juga 45 secara geometri. 45 semua di situ ya. Jadi kalau gitu uraian samping sudut ini sudah pasti pakai cos, berarti ini cos 45, yang ini W ya, W sin 45. Nah kalau sejajar bidang pasti pakai sin lah, kalau kemiringannya bidang di sini. Oke, terus kemudian apa lagi? Ada gaya normal, gaya tegak lurus bidang mendorong benda ya, tegak lurus bidang seperti ini, normal N gitu. Terus kemudian pada arah yang berlawanan, kecenderungan gerak benda kalau F-nya terlampau kecil karena minimal gitu ya, maka balok ini akan turun gini. Kalau turun berarti gaya geseknya itu pasti melawan ya. Jadi gaya geseknya pasti berlawanan dengan kecenderungan gerak. Jadi arahnya ke atas. Karena ini F minimal, artinya asumsinya berarti benda hampir bergerak, belum bergerak ya, masih dalam suatu kesetimbangan. Nah, jadi Fs akan mencapai nilai maksimum nanti. Oke, nah ini yang dicari kan F-nya itu ya, F-nya itu. Jadi kita lakukan dulu, sigma Fx sama dengan 0 akan menghasilkan apa? Sigma Fx sama dengan 0. Coba perhatikan di sini bahwa ini kalau sigma Fx sama dengan 0 artinya Fs ditambah dengan F cos 45 derajat ya. Nah, terus kemudian di sini harus sama dengan apa? Diimbangi dengan W sin 45, ya kan? Atau Anda bisa tulis W sin 45 dikurangi F cos 45 dikurangi Fs sama dengan 0, sama aja kan gitu ya. Oke. Jadi kalau gitu Fs-nya ini yang menjadi masalah. Nah, Fs itu apa di situ? Nah, Fs-nya itu adalah kalau diurai mu S kali N kan. Jadi seperti ini, F cos 45, ini W sin 45, seperti itu. Nah, terus kemudian N-nya bagaimana? Nah, N-nya itu kita bisa peroleh dari sigma FY sama dengan 0. Nah, kalau begitu N di situ tidak sama dengan W cos ya. Selain W cos 45 juga ini menyumbang normal F sin karena juga ke arah sumbu Y negatif ya. Jadi kalau begitu F sin 45 begitu. Nah ini agak persamaan satu ya, yang ini persamaan yang kedua. Terus kita substitusi, nah kita substitusikan ya. Coba berarti kalau gitu mu S kali N-nya saya isi W cos 45 ditambah F sin 45 ya kan, plus F cos 45 sama dengan W sin 45. Untung sudutnya 45. Sin dan cos kalau 45 kan sama. Jadi sin 45 itu kan sama aja dengan cos 45, sama kan? Yaitu setengah akar 2. Jadi kalau begitu karena sama kita bisa coret dong cosnya ini. Karena setiap suku mengandung cos dan sin ya, sama sudutnya. Saya coret aja. Jadi kalau gitu di sini mu S-nya itu simbolnya mu aja. Terus ini tinggal W, ini tinggal F gitu kan. Ini tinggal F, ini tinggal W saja. Jadi kalau gitu mu kali W, mu kali F plus F sama dengan W. Berarti kalau begitu mu F plus F itu sama dengan W min mu kali W. Gitu kan. Jadi kalau gitu F-nya bisa keluar. Nah, ini boleh saya tulis 1 plus mu kan.
Ya, sama aja dengan mu plus 1, sama. W-nya saya taruh di luar, 1 min mu, kayak gitu. Berarti kalau begitu F-nya kita dapatkan W 1 min mu dibagi dengan 1 plus mu, seperti itu. Coba kita lihat ya, jawaban yang tepat itu mana. Jadi F minimalnya adalah 1 min mu per 1 plus mu dikalikan W, kan gitu. Jadi kalau gitu terlihat jawaban yang tepat di sini adalah A. Seperti itu. Sangat mudah sekali kan? Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.